Sejarah ilmu komunikasi. Komunikasi adalah prasyarat kehidupan manusia, maka dari itu sejarah komunikasi manusia sama dengan sejarah peradaban manusia. Menurut Everett M. Rogers, ada 4 era komunikasi. Ada era komunikasi tulisan, era telekomunikasi, era komunikasi cetakan, dan era komunikasi interaktif. Era komunikasi tulisan. Terdapat beberapa bukti yang disebutkan dalam buku Rogers di tahun 1969, Modernization Among Peasants, The Impact of Communication, New York, Holt, Reinhardt, and Winston. Dimulai saat bangsa Sumeria mulai menulis pada lembaran tanah liat, yang bisa disebut piktograf atau huruf paku. Sekitar 2000 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan papirus untuk menyampaikan pesan secara tertulis dan untuk merekam segala informasi, dan juga mulai menulis secara hieroglif. Bangsa Maya dan bangsa Cina mengembangkan sistem tulisan mereka secara independen. Di Cina, pada tahun 1041, Pisang menemukan sejenis alat cetak buku sederhana. Dan dilanjutkan pada tahun 1241, Korea menemukan model mencetakan huruf dari tanah liat ke dalam logam. Era telekomunikasi. Era telekomunikasi dimulai saat Samuel Morse mengirim pesannya dari Baltimore ke Washington DC pada tahun 1844, dan itu adalah alat telegraf yang pertama. Diawali dari tahun 1844 di mana Samuel Morse mengirimkan pesan melalui alat telegraf, lalu diteruskan di tahun 1876 di mana Alexander Graham Bell mengirimkan pesan melalui telepon, dan di tahun 1895 Guglielmo Marconi mengirimkan pesan melalui radio. 1912 Lee De Forest menemukan vacuum tube. 1920 siaran radio pertama kalinya oleh KDKA di Pittsburgh, Amerika Serikat. 1933 RCA-DAS mendemonstrasikan TV, dan di tahun 1941 siaran televisi komersial untuk pertama kalinya. Di era komunikasi cetakan ini terdapat banyak sekali penemuan, seperti di tahun 1456 di mana Gutenberg menemukan alat mesin cetak, dan di tahun 1839 Daguerre menemukan metode fotografi yang praktis untuk surat kabar. Era komunikasi interaktif. Penemuan Electronic Numerical Integrator, perangkat ini dibuat oleh Angkatan Bersenjata di Amerika Serikat pada tahun 1945 dan diumumkan kepada publik di tahun 1946. Pada saat itu, komputer tersebut ditujukan untuk menghitung arah dan jarak tembak rudal balistik di Perang Dunia Kedua. Dan adanya penemuan radio transistor oleh Walter Hauser Brayton di tahun 1947. Banyak orang yang lebih menyukai transistor karena ukurannya lebih kecil, ringan, lebih tahan panas, dan lebih hemat energi dibandingkan tabung hampa. Sejak saat itu, transistor banyak digunakan dalam pesawat radio, televisi, komputer, radar, roket, dan satelit. Brayton menerima hadiah Nobel tahun 1956 untuk bidang fisika. Di tahun 1956 adanya video tape recorder yang ditemukan oleh Alexander Matveyevich Poniatov, dan di tahun 1957 ada program Uni Soviet yang fokus terhadap eksplorasi antariksa oleh kosmonot dan pilot Yuri, orang pertama yang mengorbit bumi, dan satelit buatan pertama yang diorbitkan adalah Sputnik. Era komunikasi interaktif selanjutnya ada di tahun 1969, yaitu Apollo 11, yaitu misi luar angkasa Amerika Serikat yang mendaratkan manusia pertama di bulan. Komandan Neil Armstrong dan pilot modul lunar Buzz Aldrin yang mendaratkan modul lunar Apollo Eagle pada tanggal 20 Juli 1969. Dan di tahun 1971 di bulan November, sebuah perusahaan bernama Intel secara terbuka memperkenalkan mikroprosesor chip tunggal pertama di dunia yang ditemukan oleh insinyur Intel Federico Faggin, Ted Hoff, dan Stanley Mazer. Sejarah perkembangan ilmu komunikasi ada 4. Ada tradisi retorika, periode pertumbuhan, periode konsolidasi, dan teknologi komunikasi. Tradisi retorika. Model proses komunikasi paling klasik adalah modelnya Aristoteles. Model ini bersifat persuasif atau memengaruhi. Menurutnya, persuasif dapat berhasil dengan mencakup 3 unsur, yaitu ethos, pathos, dan logos. Ada 2 tokoh lainnya juga, ada Cicero dan Quintilian. Mereka mempunyai unsur-unsur inventio, yaitu tentang penemuan isi pembicaraan dan aturan argumentasi, disposito, pengaturan ide untuk mengembangkan pembicaraan, eloquito berkaitan dengan gaya bahasa, memoria atau ingatan, dan pronunciatio atau pengucapan. Pada akhir abad ke-18, prinsip-prinsip mereka menjadi dasar di bidang kajian komunikasi ujaran dan retorik.
Periode pertumbuhan terjadi dari tahun 1900 sampai Perang Dunia Kedua. W. Bernard Peirce menjelaskan bahwa perkembangan ini sebagai penemuan yang revolusioner. Sebagian besar disebabkan oleh munculnya teknologi komunikasi seperti radio, televisi, satelit, jaringan komputer, dan lain-lainnya. Periode konsolidasi dimulai dari Perang Dunia Kedua sampai sekitar tahun 1960. Pada masa itu, ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner mulai terjadi. Ada juga beberapa tokoh di dalamnya. Ada Claude Shannon dan Norbert sebagai insinyur komunikasi, Paul Felix Lazarsfeld sebagai ahli sosiologi, Kurt Lewin dan Karl Hofland sebagai ahli psikologi sosial, dan Harold Laswell sebagai ahli ilmu politik. Ada juga Bill Burskarm atau The Founding Father. Ia dipandang sebagai institutionalizer, yaitu yang merintis lembaga pendidikan komunikasi sebagai bidang kajian akademik. Dan ia juga mendirikan Institute of Communication Research di Illinois. Teknologi komunikasi dimulai dari tahun 1960 sampai sekarang. Periode masa sekarang dapat disebut sebagai periode teknologi komunikasi dan informasi yang ditandai oleh faktor-faktor berikut ini. Kemajuan TIK seperti komputer, TV kabel, parabola, tumbuhnya industri media yang bersifat nasional, regional, dan global, ketergantungan terhadap situasi politik dan ekonomi global atau internasional, meningkatnya pembangunan ekonomi di seluruh dunia, dan masih banyak lainnya lagi. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.